kemudian liability dan cash itu adalah pada saat dia di awal. Oke, jadi kalian juga harus jeli ya, harus jeli. Jadi leasing itu ada yang jatuh temponya di belakang, ada yang jatuh temponya di depan. Nanti pada saat mempresent value kan tentu saja berbeda. Di sini contoh ini adalah di awal ya. Jadi kalau misalkan kayak di Indonesia, praktek di Indonesia kan ada DP ya. Ketika ada DP, maka DP itu dianggap pembayaran pertama yang jatuh tempo bersamaan ya, dengan mulainya perjanjian leasing. Maka seperti ini sebenarnya, liability kemudian liability cash. Ini adalah yang ketika jatuh tempo di awal. Tentu saja ngitung present value-nya berbeda nanti ya. Kalian harus tahu. Oke. Ini adalah contoh yang ini contoh tadi ya, masih lanjutan. Kemudian ada depresiasi dan sebagainya. Oke, saya kira selesai ya ini ya. Jadi di awal ada, kemudian di akhir tentu saja ada pengakuan bunga dan depresiasi. Ini bunga, ini depresiasi. Kemudian nanti di awal tahun dia akan mengakui pembayaran lagi, ya, 17. Kemudian ada bunga depresiasi dan seterusnya dan seterusnya. Oke, itu aja ya. Jadi di sini leasing itu tidak ada ketentuan harus bayarnya di belakang, bisa di depan. Ya. Jadi kalau misalkan di sini seperti praktek di Indonesia, ketika seorang datang kemudian membayar secara berkala gitu ya, di situ memang perjanjian leasing, ya kita perlakukan sebagai leasing. Ya, kita lakukan sebagai leasing. Tapi kalau misalnya di situ sebetulnya substansinya atau secara hukum itu adalah pembalian angsuran, ya kita lakukan sebagai pembalian angsuran. Kalau leasing di situ nanti namanya right of use assets. Kalau pembelian angsuran, ya tentu saja langsung menjadi fixed assets. Ya, langsung menjadi fixed asset. Biasanya kalau pribadi di Indonesia itu pembelian angsuran. Perusahaan leasing biasanya nggak akan membuat perjanjian leasing untuk pribadi. Tapi kalau perusahaan biasanya leasing. Ya, itu bedanya di situ. Oke, saya kira sampai sini sudah ya, karena kita dibatasi sampai lesi aja ya. Kemudian untuk yang nilai kecil tadi, ya rental biasa ya, tentu saja kalau bayar duluan ya menjadi prepaid rent ya, kreditnya cash kalau bayar duluan. Oke, kemudian ini lesor ya, lesor katanya minggu depan. Nah, tahun lalu itu sampai dengan lesor ya, nanti di bagian kedua itu sudah mulai masalah-masalah dengan lesor. Ini baginya nggak rata, karena nanti bagian akhir itu ada lagi masalah-masalah yang berhubungan dengan leasing, yaitu ada nanti lease and, nah ini special lease ya. Ini banyak juga ini. Oke, ini ada lagi sale and leaseback. Semoga minggu depan kalian waktunya lebih cukup. Kemudian ini ada comprehensive example dua-duanya. Ya sudah, saya mengikuti RPS ya, RPS. Sebenarnya kalau dulu saya dibebasin nggak harus mengikuti RPS sampai lesor sebetulnya di part 1 itu. Makanya tadi soal saya kan sudah ada lesornya tahun lalu ya, tidak dibatasi. Tapi nggak apa-apa lah, saya harus mengikuti. Karena kalau cuma lesi aja sederhana ya, begini-gini aja. Tadi saya pikir harusnya bisa selesai satu tahap, cuma ternyata nggak cukup. Oke, selesai di sini. Ada pertanyaan, silakan. Halo, silakan. Ada pertanyaan? Pak, saya izin bertanya. Silakan. Mengenai yang menentukan antara dia finance lease atau operating, kan ada alternative use test ya Pak. Saya masih kurang paham itu
seperti apa gitu? Maksudnya kan kalau sudah selesai Gimana, masa gimana? sewanya. Yang Gimana, alternatif gimana? itu, Pak, yang Alternative use yang Pak, mana ya? yang uji. Ada 5 pengujian. Ada nggak di sini? Halaman berapa Ada, ya? saya lupa di PPT-nya halaman berapa. Sudah. Setahu saya udah nggak ada ya pengujian seperti itu. Oh, jadi yang 5 pengujian apa sudah tidak berlaku, Pak? Gimana yang mana? Ada bagannya juga, Pak. Saya juga lagi nyari di Ini yang mana? Coba kamu lihat di sini yang Iya, halaman mana? saya dilihat, Pak. Sebentar ya, Pak. Iya. Yang lain bisa bantu, tolong. Bagian mana? Itu Halaman berapa? tis Ya, di buku ya. Tuan Ma'ruf, Pak, yang buku PAKM itu, Pak. Gimana? Di Buku lama. Ya kamu jangan baca, itu udah nggak berlaku. Itu masa lalu. Kamu jangan Oh, tanyain ya. ada. Sepertinya Oke. saya menyatat dari, ya baik deh, Pak, kalau tidak ada lagi. Apa? Oh, mungkin saya salah lihat kali ya, Pak. Seingat saya ngeliat di PPT Iya. juga, Pak, agak di bawah, tapi Pak. Di bawah. Sebentar. Oh, Coba. Kalau di, ada bagan macam-macam kamu baca dari buku lama. Ini. nah iya, Ini Pak, bukan? benar, Pak. Iya, benar. Yang terakhir, Pak. Ini buku lama. Alternative use test. Kenapa masih normal ya? Ini lesor ya. Maaf, bukan ini lesor. Ini lesor ya, bukan lesi. Oh, baik-baik. Iya, kamu Jadi dibahas nggak minggu depan, kejauhan. Pak, ya? Iya, Baik-baik. ini lesor. Lesor sekarang yang masih punya ini ya. Ini untuk lesor. Makanya ini nggak rata ya. Ya Iya, benar, agak ini untuk campur-campur, lesor Pak. ya. Materinya Kan bingung. kalau tahun lalu ini sudah masuk bagian dari materi di pertemuan pertama. Betul, ini untuk lesor. Betul. Ya. Oke. Karena ini kan lesor nih, les klasifikasikan S-nya, ya. Oke, jelas ya. Baik, Pak. Terima kasih. Tahun dan sebagainya ini adalah untuk lesor ya, besok. Kalau untuk lesi sudah tidak ada lagi. Makanya kalian itu beruntung, belajar tidak enak. Kalau dulu lesi dan lesor itu ada timbal balik. Oke, jelas ya. Saya ulang ya. Jadi zaman dulu sebelum yang peraturan baru, sebelum yang 15 ini, lesi dan lesor itu timbal balik. Arti timbal balik itu begini. Kalau lesi finance list, ya, maka lesor harus operating list. Paham ya? Jadi kalau bahasa saya begini, ini aset itu siapa yang mencatat. Kalau sudah dicatat di lesi, maka lesor tidak lagi mencatat. Oke. Maaf. Kalau lesi finance list, lesor juga finance list gitu, maaf. Sama, harus sama ya, harus sama. Timbal balik itu artinya harus sama. Artinya kalau bagi lesi, kalau finance list, itu berarti aset itu seolah-olah menjadi milik lesi. Nah, karena menjadi milik lesi, maka kalau bagi lesor, finance list berarti seperti menjual. Hilang berarti dia. Sudah tidak ada aset lagi di pembukuannya. Hilangan bagi lesor. Kira-kira begitu. Nah, kalau hari ini itu tidak harus timbal balik. Bagi lesi hampir pasti 99% menjadi finance list. Berarti lesi itu harus hampir semua. Jadi gitu ya. Ini saya tambahkan sedikit buat ini ya. Ini lesi, ini lesor.
Ya, jadi kalau misalnya asetnya itu pindah, di sini berarti kan financial list ya. Di sini financial list juga. Maka aset dicatat oleh lesi. Ini aset ada di sini. Oke. Tapi kalau hari ini bisa saja di sini financial list, hampir pasti di 99% nanti persentasenya ya. Karena syaratnya cuma pengecualiannya kecil. Sedangkan lesor itu masih pakai rumus tadi. Bisa jadi di lesor ini adalah operating list. Kalau operating list berarti aset dicatat oleh lesor juga. Gitu. Oh, berarti aset satu diakui dua? Iya. Jadi per hari ini itu bisa terjadi satu aset diakui oleh dua-duanya. Seru ya? Ya. Coba kalau asetnya tanah, ya, nilainya sampai triliunan diakui oleh dua-duanya. Gimana ceritanya coba? Asik kan berarti. Bisa jadi nanti asetnya bengkak. Ya. Misalnya ya, saya beri contoh nih, misalnya. Ada BUMN. Ya, BUMN sebagai pengelola, misalnya kayak yang baru ini, lahan gambut atau lahan untuk membuat sawah ya. Untuk apa tuh? Food station itu apa namanya itu? Food estate ya, food estate. Berarti seluruh hamparan sawah yang ada di Kalimantan Tengah itu menjadi atau diakui sebagai asetnya BUMN tersebut, ya BUMN tersebut. Sedangkan pemerintah daerah ya menganggap itu adalah sebahnya sebagai sewa saja, tidak ada pemindahan hak apa-apa, hanya sebagai hak pakai aja ya. Maka Pemda juga mengakui aset itu di neracanya. Ya, asik jadinya dua-duanya ngakui sebagai aset. Itu akuntansi per hari ini. Ya, jadi bisa jadi ini unik gitu. Jadi nggak apa-apa ya tambahkan karena waktunya masih cukup ya. Nah, ini juga berlaku bagi yang klien yang saya tangani ya. Klien saya tangani ini kebetulan adalah perusahaan yang memiliki pembangkit listrik tenaga air. Itu secara transaksi atau secara perjanjian itu leasing ya, dileasingkan, disewakan ke PLN. Nah, PLN otomatis ngakui sebagai asetnya. Padahal besar nilai miliaran ya. Dan si perusahaan tadi pun mengakui sebagai asetnya karena dia masih mengontrol sepenuhnya. Dia masih mengontrol sepenuhnya kan dia masih ya. Sehingga dua-duanya diakui sebagai aset. Padahal asetnya itu saja ya. Itu juga, jadi nggak ada pemindahan. Oke, per hari ini seperti itu. Kalau sebaliknya mungkin enggak. Kalau dulu justru sebaliknya. Jadi aset itu dibiarkan ada di tengah, enggak dicatat dua-duanya. Kalau dulu, ya, kalau dulu gitu. Si lesi enggak ngakui sebagai aset karena dianggap operating list. Lesor juga enggak ngakui sebagai aset karena dianggap finance list. Gitu. Kalau dulu ya, tapi kalau per hari ini nggak mungkin. Dan sebaliknya kalau lesi sebagai operating list, lesor pasti sebagai operating list juga. Maka kalau lesor sebagai operating list diakui di lesor gitu ya. Oke, kira-kira itu jawabannya. Jadi nanti tadi kalau kalian cermati pertanyaan tadi di pretest ada kata-kata itu. Jadi tidak harus timbal balik untuk hari ini. Oke, ada lagi pertanyaan? Halo? Pak, izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Tadi berkait dengan soal tadi, Pak Prita tadi itu, sebenarnya tadi yang muncul itu residual value aset. Tapi pas di hasilnya tuh kok malah muncul soalan gitu, Pak, kayak tadi, Pak, kasus tadi. Gimana? Yang mana? Tadi, yang tadi pretest tadi, Pak. Oh, pretest. Kenapa? Tadi itu ketemunya tuh soal bukan tentang bargain, tapi tentang residual gitu, Pak, keluarnya. Oh, residual. Gitu. Yang nomor 6 ya. Karena itu saya ubah.
Oh, Saya ubah ya, jadi tadinya itu lesor, saya ubah jadi lesi. Soalnya saya ubah. Oh, kamu tanyanya yang teknis ya. Oke, yang lain yang berhubungan dengan bahasan kita. Memang hari ini materinya sedikit dan simpel ya, karena baginya memang nggak merata ini, nggak seimbang. Mestinya nggak di situ, motongnya nggak di situ mestinya. Tahun lalu nggak situ, makanya soal saya sudah ada lesornya. Ya, tapi ya sudahlah, saya ngikuti apa RPS ya, saya ikuti RPS aja. Saya nggak berani melanggar. Silakan, yang lain. Permisi Pak, izin Iya, bertanya. silakan, Irfan. Saya masih belum paham Pak, perbedaan residual value yang digaransi sama nggak digaransi itu, digaransi itu seperti apa ya Pak nanti di akhir masa? Iya. Terima kasih Pak. Jadi itu perjanjian ya. Jadi di garansi itu artinya lesi ya harus memberikan garansi ya, memberikan garansi bahwa pada saat dikembalikan itu nanti fair value-nya itu sebesar yang diperjanjikan itu. Ya, contoh tadi misalnya 5.000. Kalau kurang, maka lesi harus membayar kekurangannya. Itu namanya garansinya seperti itu. Tapi kalau unguaranteed tidak digaransi ya sudah, ya kalau seandainya kurang ya sudah menjadi kerugian dari lesor. Jelas bedanya di situ? Jelas ya. Jadi karena ini sistemnya sewa, nanti kan harus dikembalikan tuh setelah selesai. Pada saat dikembalikan itu, kalau yang namanya digaransi itu lesi harus memberikan garansi, harus menanggung kalau bahasa saya, harus menanggung. Seandainya nilai wajar dari aset tersebut pada saat dikembalikan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Oke, jelas sampai sini? Oh jelas Pak. Berarti nanti di akhir lesi yang harus membayar ya Pak jika kurang dari Iya, kalau nilai seandainya asetnya kurang. Kalau seandainya aset kurang dari yang diperjanjikan. Oke, kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Iya, kalau nggak garansi ya sudah balikin aja, mau kurang mau nggak penting gitu ya. Oke, silakan. Pak, Iya, silakan. Michael lagi. Pak izin bertanya, untuk membedakan kalau di soal nanti itu misalnya ini operating atau finance itu gimana Pak? Itu tadi cuma simpel. Bagi lesi ya, kita bicara bagi lesi dulu. Kalau bagi lesor nanti agak rumit. Bukan rumit sih, ada kriteria. Kalau bagi lesi, selain dua, ya, ulang ya, selain dua, yaitu nilainya kecil, ini kurang dari 1 tahun, pendek dan kecil gitu ya, kurang dari 1 tahun, dan nilainya kecil, low value, maka semuanya adalah finance. Gampang kan? Makanya saya sebut bahwa untuk hari ini itu bisa dikatakan bahwa 99% itu finance. Ya, kira-kira begitu. Hanya sedikit karena sewa yang kurang dari 1 tahun itu kan jarang ya, orang mau nyewa. Ya itu artinya sewa-sewa yang jangka pendek ya. Misalnya kayak sewa untuk kebutuhan sementara, kita mau bangun rumah, nah, itu kan nggak bisa disebut lease. Kemudian nilainya kecil, ya nilai kecil itu sebetulnya tidak ada batasan ya, tapi mungkin kalau kita ini sebenarnya wilayah para akuntan untuk membuat judgement. Nilai kecil itu berapa sih? Cuma di Amerika karena di sana itu apa ya harus ada kepastian ya, ada kepastian dibuat bahwa kurang dari 5.000 US dollar untuk properti. Untuk properti. Tapi selain properti tidak ada batasan. Ya, saya pernah baca itu di situ bukan 5.000 tapi 1.000 di bawah 1.000 US. Ya.
Tapi sekali lagi itu juga bagian dari judgment juga. Oke, kira-kira itu ya. Gampang kan? Silakan ada yang lain lagi? Berarti Pak, kalau pas 1 tahun tuh ikutnya tetap ke ini Pak ya, ke finance ya, pas 1 tahun. Oke, di situ kan sebenarnya less than 1 year ya. Kalau saya masih menganggap bahwa 1 tahun itu ya kurang atau sama dengan ya. Jadi kalau bagi saya sekali lagi ini kalau ujiannya tetap pakai itu ya. Tapi kalau bagi saya itu adalah kurang atau sama dengan 1 tahun. Kalau bagi saya. Baik Pak, terima kasih Pak. Iya, iya. Silakan, yang lain. Jadi kalau bagi saya batasan itu ngikut ke bawah itu. Kalau bagi saya ya, kan saya biasa berpraktik sebagai akuntan. Kalau ada batasan itu ikut ke bawah. Ya. Jadi misalnya kayak kemarin investasi ya, 0 sampai kurang dari 20% maka menggunakan cost method gitu. Bagi saya itu 20 itu cost method kalau bagi saya. Ya, sekali lagi ya, itu kan judgement ya, suka-suka. Oke, jelas ya. Kayak misalnya lebih dari 50% maka menggunakan konsolidasi. 50% bagi saya konsol gitu. Karena kecuali kalau memiliki 2 ya, 50-50 persis ya. Nah, itu harus ada perjanjian ya. Mana yang konsol, mana yang enggak. Oke, itu kira-kira kalau persen. Ada lagi? Enggak ada, cukup. Karena ini masih gampang, tadi tesnya juga cukup lumayan bagus. Cukup ya? Halo? Iya, Pak. Cukup ya? Oke, kalau cukup saya kira bisa kita akhiri. Karena materi kita masih gampang, tapi tolong tetap belajar ya. Sekali lagi ini lengkap ya? Lengkap sekarang? Masih ada 2 orang yang belum kelihatan?